Gue tuh pengen banget gitu ngebahas tentang demografi manga gitu. Makanya video ini gue buat gitu jadi ala-ala edukasi lah tipis-tipis tentang hal yang gue tahu. Tapi kendalanya nih ya pas gue riset lah tipis-tipis buat bikin ini video, ternyata gue ngerasa pengetahuan gue tentang demografi ini tuh dangkal banget. Gue paham tentang demografi ini apaan sih konsepnya, tapi gue rasa permukaan banget pemahaman gue. Jadi mumet gitu rasanya tentang demografi ini apaan, tapi tetap gue mau masih bahas gitu tentang demografi ini apaan gitu, tentang hal yang gue tahu. Jadi ya udah, gue bikin video ini. Gue ngerasa demografi manga itu ruwet, tapi enggak ruwet, tapi ya ruwet juga. Gue nggak tahu ini video apaan, jujur poinnya gak jelas buat gue pribadi juga pas nulis skrip video ini. Tapi yang jelas video ini hal yang gue tahu tentang demografi manga itu apaan sih isinya. Jadi langsung aja gue mulai. Demografi basicnya dalam konteks ini adalah target pasar utama suatu manga. Kita punya Kodomoke macam Doraemon yang target pasar utama itu anak-anak, Shonen target pasar utamanya remaja laki-laki, Shoujo target pasar utamanya remaja perempuan, Seinen target pasar utamanya laki-laki dewasa, dan Josei target pasar utama itu perempuan dewasa. Paham kan basicnya? Target pasar sesuai gender dan umur. Itu ada perbedaan yang bisa lo rasakan pas baca manga dari berbagai macam demografi itu, dan itu juga gua rasakan. Misalnya ini gua ada komik My Little Monster. Ini manga shoujo romance yang gua demen banget. Gua baca itu kalau nggak salah pas SMP SMA, gue lupa inget lah. Cara visual ya, gambaran yang gue rasakan pas baca manga ini, gambarnya garisnya kerasa ringan dan kesannya soft. Beda banget sama gambaran di manga shonen yang kesannya itu gambarnya kerasa tegas. Itu tadi kan dari segi visual, dari segi art. Dan tentu aja kalau misalnya kita ngulik di dalam cerita, pasti lo menemukan ya perbedaan vibes cerita. Apa sih yang ngebuat manga shoujo itu shoujo, apa sih yang ngebuat manga shonen itu shonen. Kalau lo ya udah kebanyakan baca manga. Tapi gini ya, satu hal yang selalu bikin gue risih kalau kita ngebahas demografi shonen, shoujo, seinen, josei gitu-gitu, orang itu punya miskonsepsi, kesalahpahaman kalau misalnya genre itu demografi, padahal demografi itu bukan genre. Gue paham kalau misalnya ya orang yang masih jadi wibu baru nggak ngeh kalau misalnya demografi itu dikategorisasikan sebagai genre, padahal ya bukan itu. Cuman kalau misalnya seseorang misalnya udah ngaku wibu elit lah, wibu sepuh atau apa, tapi nggak paham kalau misalnya demografi itu bukan genre, bagi gue aneh sih. Gini, kita tahu ya kalau genre ya genre gitu loh. Misalnya genre action isinya gelut, tembak-tembakan, atau genre romance isinya percintaan-cintaan, drama gitu lah. Maksud gue di sini orang-orang harus paham kalau misalnya demografi kayak shonen gak cuma shonen action, battle shonen, gelut-gelutan macam Chainsaw Man misalnya, tapi ada juga shonen romance, dan gak semua seri shoujo itu romance, ada juga shoujo action misalnya. Artinya apa? Di majalah shonen tetap ada genre yang bukan action, dan di majalah shoujo juga ada genre yang bukan romance. Cara gampang lo tahu suatu demografi manga itu termasuk apa ya, lo tinggal lihat aja itu manga terbitnya di majalah apa. Lo kalau misalnya lihat ini manga terbit di majalah seinen, dia itu udah majalah seinen. Lo misalnya lihat itu manga terbit di majalah shoujo, itu manga shoujo. Simpel itu, nggak perlu diperibet. Contohnya apa? Blue Box itu seri shonen romance yang terbit di majalah Weekly Shonen Jump. Jadi secara definisi yang emang dari sananya Blue Box ini romance shonen. Action juga gitu di majalah shoujo, ada contohnya Banana Fish yang gua nonton animenya tapi entah kenapa belum kelarin, padahal gua suka banget tuh sama ceritanya organized crime gitu-gitu. Mungkin kesalahpahaman kalau misalnya kita ngomongin shonen, otak kita itu selalu mikirnya action, dan misalnya kalau ngomongin shoujo itu autonya romance, karena mungkin kayaknya ya genre dominan dari tiap demografi itu ya itu, misalnya shonen dominannya action dan shoujo itu dominannya romance. Dan kalau misalnya shoujo dominannya romance, itu bukan opini gue pribadi juga. Ini pendapat dari Mayu Nakamura, salah satu editor manga dari Kodansha. Dia ini bagian dari majalah Besatsu Friend yang merupakan majalah shoujo. Editor tersebut mengeluarkan pernyataan kalau perempuan muda pengen baca cerita romance santai aja daripada cerita action yang berat-berat, dan kalau pengen cerita yang menantang si perempuan ini ya baca ke majalah shonen. Hasilnya dia ngerasa di majalah shoujo ada ketimbangan genre yang gak seimbang karena banyak banget romansnya. Dan kalau pengen tahu link artikel lengkap interviewnya yang dilakukan oleh Manga Passion, gue taruh di deskripsi. Hal lain yang gue perlu sorot adalah gak semua romance ya, gak semua romance, lagi-lagi gue tegerin itu shoujo. Contohnya ini ya, Gotobu no Hanayome. Ini gue demen banget, gue suka banget. Ini romance shonen banget, tapi dan gue rasa cewek-cewek pasti ada sih yang suka kayak gini. Coba gue rasa anomali itu dikit banget. Kenapa gitu? Karena konten di dalam ya. Konten di dalamnya ini hitungannya ya rada fantasi cowok double kayak gue. Ini tuh harem, satu cowok diperebutkan sama 5 cewek. Ceweknya ini kembar 5 gitu. Dan dalamnya lagi ya, itu ada elemen ecchi-nya tipis-tipis gitu. Jadi makanya ini disebut romance shonen ya, karena kontennya itu tadi bener-bener buat cowok gitu. Walaupun
kesannya bagi orang awam cute, dan mungkin ya orang awam mikirnya cewek-cewek bakal demen. Kalau di dalamnya lu baca, gue ngerasa cewek yang demen ginian itu ada, tapi sedikit. Paham kan lah ya, jadi gak sebuah romance itu udah pasti auto shoujo. Paham kan? Paham, oke, itu basicnya. Anyway, ngomongin kesalahpahaman kalau misalnya demografi itu suatu genre, ada hal lain yang gue rasa cukup lucu nih. Kayak misalnya kalau kita ngomongin demografi seinen atau josei yang target pasar utama itu orang-orang dewasa, itu muncul stereotip kalau misalnya apalagi nih seinen ya, seringnya seinen itu adalah manga yang sangat filosofis, membahas apa tuh arti kehidupan lah atau apalah kayak Vinland Saga. Itu gue gak bakal nyangkal. Gue nonton adaptasi animenya, gue suka juga sama manganya karena ya emang itu isinya berat banget ceritanya buat kebanyakan orang, makanya ditaruh di majalah seinen itu juga. Tapi di satu sisi demografi kan bukan genre, dan seinen juga bukan genre. Seinen itu target pasar utamanya gitu. Dan di dalam demografi seinen ada genre yang isinya ceritanya berat-berat. Tapi di satu sisi demografi seinen juga ada ceritanya yang ringan banget. Manga Time Kirara isinya cewek-cewek lucu semua, KK on Bochin Rock, dan sejuta manga judul cute girl doing cute thing lainnya. Itu majalah seinen loh. Dan kayak ginian ya tentang demografi, gue gak bakal nyangkal memunculkan pertanyaan, kok ini manga termasuk shonen, kenapa shoujo? Kok ini manga gak termasuk shonen sih, kenapa dia terlalu shoujo? Itu jawabannya gue gak bisa jawab. Itu gue serahin ke expert di mana yang lebih memahami tentang sejarah Jepangan ini kayak gimana, dan ujungnya balik lagi ke gender dan media. Makanya sesuai dari judul video ini, demografi manga itu ruwet, tapi nggak ruwet tapi ruwet juga. Dan hal ruwet itu di kayak gini ada, tapi basicnya gak ruwet. Tapi kalau kata artikel ini sih ya, suatu manga shoujo disebut manga shoujo bukan karena sekadar genre aja, tapi manga tersebut mengandung girls culture atau ya budaya perempuan. Dan mungkin hal sebaliknya juga ada di shonen, ya ada elemen boys culture-nya juga. Makanya suatu manga ada di majalah shonen dan ada manga juga buat majalah shoujo. Pokok lagi-lagi ya bagi ini gue serahin ke ahli akademisi aja, karena gue sebagai orang awam ngerasa lagi-lagi demografi manga itu gak ruwet tapi ruwet juga. Karena hal yang basic yaitu cuma target pasar utama aja menimbulkan topik yang sangat kompleks dari atas sampai bawah. Jadi ruwet dan gak ruwet juga demografi manga ini. Yang jelas hal basic yang bisa lo tarik nih ya, demografi itu bukan genre. Demografi itu sesimpel dan basicnya itu target pasar utama dari suatu manga. Terbitnya di majalah apa, itu demografi apa, bukan genre gitu. Jadi lu pada jangan pikir semua shoujo itu udah auto romance dan semua shonen itu auto action, gak gitu selamanya. Selain itu juga segmen ini ya apa ya, oversimplifikasi banget itu tentang apa tuh, apa yang mendefinisikan suatu manga shonen itu shonen dan apa yang mendefinisikan suatu manga shoujo itu shoujo. Gue ngerasa ini oversimplifikasi banget. Semakin lu terjun ke dalam buat mencari tahu, belajar tipis-tipis tentang sejarah media perwibuan ini, emang lagi-lagi banyak banget hal kompleks yang ribet gitu. Anyway, tentu gue gak bakal nyangkal audiens manga itu bisa tumpang tindih. Tapi gini ya, bisa aja ya, gue gak bakal nyangkal ada cewek yang demen manga shonen gitu. Katakanlah lu tanya cewek di luar sana, mungkin ada yang demen manga Attack on Titan itu manga shonen, terbitnya di majalah shonen ya. Dan kebalikannya juga mungkin berlaku gitu, ada cowok yang demen manga shoujo yang terbit di majalah shoujo. Buat lebih detail ya audiens manga tumpang tindih, ada artikel yang ngebahas hal ini yang gua rasa menarik banget buat dijadikan referensi bahasan di video ini, yang ngebahas tentang apa tuh penjualan manga gitu-gitu lah ya. Artikel ini ditulis di Patreon, artikel gratis atas nama Sugiyama, dan artikel lengkap bakal gua taruh di deskripsi kalau mau baca sendiri, karena ya lagi-lagi bacaan bagus banget buat memahami Jepangan lebih dalam. Artikel yang ditulis pada tahun 2020 ini menaruh hasil survei di Jepang pada tahun 2018, dan yang gua tunjukkan di sini adalah stats gender manga yang target pasar utamanya laki-laki, dan dalam kata lain adalah manga shonen sama seinen. Dari hasil survei tersebut kurang lebih ada 40% perempuan baca manga shonen sama seinen, yang artinya perempuan juga demen manga yang dibikin buat cowok. Dan ini menunjukkan kalau audiens manga shonen sama seinen itu ya tumpang tindih. Apakah hal tersebut juga terjadi gitu di manga shoujo sama josei, di mana seorang laki-laki juga baca manga dari majalah shoujo sama majalah josei? Tentu aja terjadi, ada tumpang tindihnya. Tapi kalau misalnya kita ngeliat jumlah, itu dikit banget sama stats shonen sama seinen yang dibaca cewek. Lu lihat stats pembacanya, ini pembaca laki-laki rata-rata per judul kurang lebih 20% aja yang baca manga shoujo sama josei. Jadi apa ya, timpang banget statsnya kalau dibandingin sama cewek tadi. Cewek sama cowok Jepang, kalau misalnya lu tarik kesimpulan dari survei ini yang dilakukan di tahun 2012, artinya cewek
Jepang di sana itu bisa jadi lebih demen explore manga yang di luar demografi utamanya, sedangkan cowok lebih enggan buat explore manga yang di luar di target demografinya dia gitu. Dia lebih susah buat baca manga shoujo sama josei dibandingkan cewek yang lebih gampang buat baca manga shonen sama seinen. Kenapa ketimpangan ini terjadi? Jujur lagi-lagi gua nggak tahu, dan gua nggak berani kasih jawaban pasti definitif. Gua nggak tahu kenapa cewek lebih demen explore manga dari berbagai macam demografi, tapi kebalikannya cowok gak bisa gitu, gak bisa melakukannya. Gue gak tahu jujur. Banyak faktor dari A sampai Z sih yang bisa jadi pertimbangan kenapa hal ini terjadi. Dan ini lagi-lagi tolong dah akademisi di luar sana gue serahin dah, mungkin ada yang ngebahas ini. Cuman dia gue kurang nemu referensinya aja. Mungkin kalau misalnya cowok enggan baca manga shoujo atau josei, mungkin dia nggak kebiasa sama art style-nya, mungkin nggak kebiasa sama ceritanya atau apa. Jujur gue nggak tahu. Tapi buat gue pribadi sebagai orang yang kerjanya explore manga, dan buat gue pribadi nggak peduli demografi, gue ngerasa ya pas gue baca manga shoujo atau josei juga kayak ya udah sama kayak gue nge-trade majalah manga dari majalah shonen ataupun seinen gitu. Ada manga yang nyetel sama gue, ada yang enggak. Jadi sesimpel itu aja. Mungkin karena gue udah ya kebanyakan baca manga sih, jadi kayak gitulah, udah kebiasa. Mungkin juga ada cowok yang ngerasa kalau kayak terlalu girly buat dia dan gak cocok sama dia atau apa, gue gak tahu. Yang ujungnya balik lagi ini bahasan gender dan media yang ribet banget dan kompleks banget. Pokok lagi-lagi gue serahin ke akademisi deh, sumpah buat jawaban pastinya kayak gimana, penelitian gitu-gitu. Tapi bang, dengan ketimpangan tadi, bukankah lebih baik kalau misalnya shoujo sama josei yang start pembacanya explore laki-laki ya timpang banget? Apakah lebih baik kalau konsep demografi ini dihapuskan? Gue setuju sih sama statement itu. Kalau misalnya stats ideal yang dipikirkan di kepala gue tercapai, mending konsep demografi itu dileburkan. Cuman buat saat ini menghilangkan demografi itu bukan solusi, karena dengan kondisi pasar saat ini yang didominasi sama manga shonen sama seinen ya, kalau misalnya saat ini juga konsep demografi dihapus, gue ngerasa manga shoujo sama josei makin tertinggal, makin dilupakan, karena ya stats itu tadi gitu loh. Yang cowok kalau misalnya di manga shoujo sama josei statsnya kurang lebih sama gitu ya, katakanlah 40% cowok juga sering baca manga shoujo atau josei, itu mungkin enak gitu demografi dileburkan. Coba kan kenyataannya kagak. Jadi paham kan kenapa demografi dihapus itu bukan solusi ideal buat saat ini ya. Dan ada sih kasus menarik yang berkaitan sama ini, yaitu kasus pertama kenapa kalau gue ngerasa demografi dihapus bukan solusi ideal. Ya lo bisa lihat pemenang Shogakukan Manga Award tahun 2024. Tahun 2024 award ini menghapus demografi dengan alasan kayak yang gue bilang tadi, manga itu udah melebur dan gak peduli gender, karena award sebelumnya ada semacam best shonen lah, best shoujo gitu-gitu, dan sekarang cuma jadi satu aja. Hasilnya yang menang 2 shonen, 1 seinen, 1 josei. Shoujo yang buat remaja cewek sama kodoboke yang buat bocil-bocil itu nggak dapat spotlight sama sekali. Lu bisa berargumen award ini artinya majalah shoujo itu jelek makanya kalah saing gitu. Tapi buat gua kalau misalnya lu berargumen itu adalah statement yang gua rasa ya ignoransi. Karena gue yakin di luar sana banyak banget manga shoujo yang bagus banget, cuman kurang ke expose, entah itu di pasar lokal Jepang ataupun di pasar internasional, apalagi kayak kita ini. Pasar manga sekarang mau gak mau harus diakui emang didominasi sama manga shonen. Ya kayak lu lihat aja banyak yang adaptasi anime dari manga shonen misalnya gitu-gitu. Dan lagi-lagi yang baca manga shonen juga ya banyak juga, selain cowok banyak juga ceweknya kayak stat tadi gitu. Makanya gue berani menyatakan kalau misalnya ya pasar manga sekarang didominasi sama manga shonen. Terus kedua yang berkaitan sama kenapa gue ngerasa manga shoujo kurang ke expose ini ya, terutama di pasar internasional, adalah akses baca manga shoujo itu gak segampang akses baca shonen gitu kalau kita ngomongin legal ya. Gue ngaku ya, gue baca manga shoujo akhir-akhir ini tuh ngebajak karena akses legal manga shoujo itu ribet banget dibandingkan baca manga shonen. Gue tahu aplikasi yang lu bisa baca manga shoujo secara legal gitu, cuma buat saat ini lu harus pakai VPN gitu-gitu, jadi kan ribet lah dibandingkan gue baca manga shonen. Ada aplikasi namanya Manga Plus, itu punya Shueisha, itu gue tinggal buka aplikasi baca, gue bisa baca manga weekly shonen jam populer di situ gampang banget. Sedangkan shoujo kagak ada gituannya buat pasar internasional, buat pasar kita ya, region kita juga. Di segmen ini yang mungkin ada kaitan dan ada
nggak ada kaitannya. Gue butuh aplikasi baca manga plus, tapi ya buat manga shoujo biar gue bisa baca rutinan gitu, biar bahan bacaan gue makin banyak aja. Selain itu juga ini opini gue pribadi ya, opini gue pribadi tanpa ada penelitian yang bagus sih. Ini statement asal-asalan gue. Kayaknya kalau misalnya lo lihat ke toko buku di luar sana ya, itu rak-rak buku manga itu dominannya tuh manga shonen sama seinen gak sih? Jarang banget kan lo lihat manga shoujo sama josei. Gak salah sih ya, karena pada saat ini lagi-lagi kalau misalnya kita ngeliat dari segi profit ya, obviously gituan lo nyari profit gitu. Jadi yang dijual hal populer yang mendominasi sekarang kan shonen, jadi ya udah yang dominan dijual shonen. Cuman sayang aja gitu, akhirnya nubalin demografi si shoujo sama si josei ini yang kurang ke expose. Padahal mungkin kalau misalnya mau gitu dari sana aja bisa gitu, cuman kayak ya udah ini kenyataan ya. Ujungnya emang demografi manga itu gak ruwet, tapi ruwet juga. Basicnya gampang dimengerti dan lu pada kemungkinan tahu cara kebedainnya kalau lu belajar dengan cara lu sering-sering explore baca manga. Tapi ruwet ya dari hal basic, ternyata muncul banget permasalahan yang kompleks dan ribet banget yang gua rasa ya ironis sih. Basicnya cuma ngebedain target pasar suatu manga, tapi banyak menimbulkan permasalahan kompleks dari atas sampai bawah. Mungkin gua kayaknya kebanyakan mikir hal yang gua rasa nggak perlu gua pikirin. Kayak gua ngapain sih mikirin shonen, shoujo, josei gitu-gitu ya. Gua baca tinggal baca aja. Ngapain gitu. Gua wibu pengangguran deh, hobi bikin video YouTube di kamar gua dengan bahasan perwibuan ini. Gua gak yakin juga video gua didengar hire korpo-korpo di sana. Korpo di sana yang megang industri berjuta-juta ya, jadi gue gak tahu. Mungkin ya bisa aja gue balik ke mindset ya udah baca manga baca aja sih, lo gak perlu tahu lah di belakang layarnya ada apa gitu. Cuman gue nggak bisa gitu, gue nggak bisa. Kalau gitu gue ngerasa diri gue ignoran, gue abai sama masalah yang ada terjadi di industri ini. At the very least, video ini gue lakukan buat mengapresiasi sekaligus mengkritik industri hiburan yang udah ada dari gue pas dari zaman gue bocah lah, itu yang menghibur diri gue. Dan video ini jujur gue buat have fun aja buat diri gue sendiri gitu. Jadi suka-suka lu pada dah mau nonton video ini atau kagak. Pokoknya yang jelas video ini cuma isi apa ya, kepala gue tentang apa tuh mengkritik sekaligus mengapresiasi industri manga ini gitu. Jelas bukan gue sih yang bisa menyelesaikan masalah ginian, tapi ada willingness gak dari orang-orang di sananya, orang-orang di atas, gue nggak tahu. Dan ini cuman ya secuil opini gue tentang permasalahan demografi yang sangat kompleks yang gue rasa oversimplifikasi, dan ya banyak orang sih yang di luar sana mungkin yang bisa lebih paham dan lebih nge sama permasalahan demografi ini apaan. Ini penutup dari gue, ini konten tujuannya rada edukasi tapi enggak juga. Gue nggak tahu segala hal, gue cuma ngomongin apa yang gue tahu aja. Gue ngerasa masih banyak yang perlu gue pelajari tentang sejarah industri ini dan pengen cari tahu sama apa yang terjadi di belakang layar, kayak misalnya mangakanya, fanbase dan hal lainnya. Gue pengen lebih banyak orang yang mengapresiasi sekaligus mengkritisi industri perwibuan ini, industri Jepangan ini, biar orang-orang itu nggak sekadar nonton aja gitu. Jadi mengapresiasi dan sekaligus mengkritik juga tentang permasalahan yang terjadi di belakang layar. Lagi mungkin gue kebanyakan mikir, mungkin ini juga lebay gitu, ngapain gue peduli kayak gini. Cuman ya suka-suka gue, hak gue juga. Ini channel gue, konten-konten gue. Yang jelas ini video ini isi kepala gue yang kebanyakan mikir. Pokoknya yang jelas demografi itu ruwet tapi nggak ruwet, tapi ruwet juga.